Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin memeriksa kehadiran anak-anak ibu. Baik, Sabrina Khairani, Bu. Ya, Amanda Filia, Dharma Pratama Purba, Raja Khaif El Malik, Wahyu Putra Ardiansyah, Febri Nurul Askia, Novita Fadilah Putri, Cika Jilvani, Maida Safriani. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya pada hadir dan ibu sudah melihat kesiapan anak-anak ibu untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ibu ingin bertanya, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ada, Bu. Itu apa itu anak-anak ibu sekalian? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Ya, hari ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis, mampu membedakan fungsi Al-Quran dan hadis, mampu menjelaskan keistimewaan Al-Quran dan hadis, dan mampu menjelaskan warisan Rasulullah SAW. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin membagi anak-anak ibu dalam beberapa kelompok. Jadi, baik, yang kelompok pertama dari anak ibu Dharma Pratama Purba, Wahyu, dan Raja menjadi kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu anak-anaknya Sabrina, Manda, dan Nurul. Kelompok ketiga yaitu Novita, Maida, dan Cika. Baik anak-anak ibu semuanya, kita hari ini belajar dengan melihat atau menonton video pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis yang akan ibu tampilkan nanti. Selanjutnya, anak-anak ibu sambil menonton atau memperhatikan video pembelajaran, dicatat hasil pengamatan dari video pembelajaran tersebut. Paham anak-anak ibu sekalian? Paham, Bu. Baik. Oke. Ibu sudah menampilkan video pembelajaran kita. Harap diperhatikan dan dicatat hasilnya ya. Dicatat Dharma.
aku menampilkan video pembelajarannya satu lagi ya. Ada Nala. bersifat umum. Contohnya tentang cara sholat. Sekian dan demikian penjelasan dari saya. Baik, karena sudah habis video pembelajarannya, jadi Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu sekalian sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah paham. Baik, di sini Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu sekalian tentang materi kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi Ibu ingin bertanya ya pada anak-anak Ibu, baik, apa itu Al-Quran secara bahasa? Bu. Ya, Dharma? Al-Quran yang berarti membaca-baca. Ya, lebih tepatnya? Yang lebih tepatnya Al-Quran secara bahasa adalah membaca-baca. bacaan. Iya, baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Apa itu hadis secara istilah? Saya, Bu. Ya, Sabrina, silakan. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan persetujuan atau fatwa Rasulullah SAW. Iya, benar sekali. Anak Ibu sudah paham. Baik, selanjutnya coba sebutkan salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Siapa? Saya, Bu. Baik, Cika dipersilahkan. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Iya, benar sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan fungsi Al-Quran dan Hadis. Siapa anak Ibu? Saya, Bu. Iya, Raja dipersilahkan. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama dan membatasi
keumuman Al-Quran. Iya, benar sekali. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian sudah pada paham ya. Baik, anak-anak ibu sekalian, karena sudah habis melihat video pembelajaran, ibu akan memberikan topik diskusi atau soal diskusi yang akan didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Yang kemudian hasil diskusinya akan ditulis di dalam buku catatan masing-masing. Baik, anak-anak ibu, apabila sudah menjawab atau sudah menuliskan hasil diskusinya, nanti hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan ke depan. Baik, anak-anak ibu semuanya, karena waktu diskusi kita sudah habis, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Untuk teman-teman yang lain diperhatikan ya dan disimak. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Al-Quran menurut bahasa dari kata Quran yang berarti membaca bacaan. Sedangkan hadis yang berasal dari kata hadas berarti baru peristiwa kemudian perkataan cerita. Menurut istilah, hadas adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan pengucapan. Baik anak ibu, bukan hadas tapi hadis. Ya, selanjutnya. Apa perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis? Fungsi Al-Quran secara umum yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu mempelajari isi dan Al-Quran dalam Al-Quran dan hadis, mengamalkan isi dalam Al-Quran dan hadis, rutin membaca Al-Quran dan hadis, menerapkan apa yang dipelajari dan diamalkan dalam sehari-hari. Hasil diskusi kami, terima kasih. Ya, tepuk tangannya untuk anak-anak ibu untuk kelompok 1. Silakan kembali tempat duduknya. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 dipersilahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bisa dimulai. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan secara tepat apa pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Rasulullah SAW. Apa perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis? Adapun perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis yaitu fungsi Al-Quran adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Fungsi hadis yaitu memerinci ayat Al-Quran yang global. 3. Tentang ada kepada Al-Quran dan hadis. Diskusikanlah bagaimana seseorang seharusnya membuktikan dan kecintaannya pada Al-Quran dan hadis. Rutin membaca Al-Quran dan hadis, mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangannya untuk anak-anak ibu untuk kelompok 2. Baik, silakan untuk kembali tempat duduknya. Baik, untuk kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Al-Quran dan hadis. Isi Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Fungsi hadis adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, memerinci ayat Al-Quran yang global. 3. Cintakan kalian kepada Al-Quran dan hadis. Berdiskusilah bagaimana seseorang seharusnya membuktikan kecintaannya kepada Al-Quran dan hadis. Rutin membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran dan hadis, menerapkan apa yang dipelajari dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1. Apa manfaat mempelajari Al-Quran dan hadis? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Manfaat mempelajari Al-Quran dan hadis menurut kami. Yang pertama, kami mengetahui mana yang baik dan buruk seperti yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kami dapat mencontoh keteladanan Nabi seperti menuntut Al-Quran. Saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, anak-anak Ibu, karena waktu belajar kita sudah hampir habis, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, dan Quran, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Adapun Al-Quran secara istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui malaikat Jibril. Adapun membacanya adalah ibadah. Baik, selanjutnya yaitu hadis. Hadis secara bahasa adalah artinya baru, peristiwa, perkataan, maupun cerita. Adapun secara istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW. Jadi, sunnah Nabi Muhammad SAW ini direkam di dalam hadis yang kemudian dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para tabi'in, sahabat, dan para ulama. Baik, selanjutnya yaitu keistimewaan dari Al-Quran, yaitu selain Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan kelebihan di antara kitab-kitab sebelumnya. Seperti yaitu yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua yaitu Al-Quran memuat kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Allah menghendaki Al-Quran untuk kekal. Yang ketiga yaitu keistimewaan Al-Quran yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia dalam menuju ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat yaitu keistimewaan keempat adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar untuk dipahami oleh siapapun, dan tidak sukar untuk diamalkan. Dan membacanya adalah ibadah. Baik, selanjutnya yaitu hadis sebagai warisan Rasulullah SAW. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Ya, hadis dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis qauli adalah hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu hadis fi'il. Apa itu hadis fi'il? Hadis fi'il adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita melalui penukilan para sahabat. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Hadis takriri adalah keadaan di mana Rasulullah SAW mendiamkan, tidak mengomentari, dan
tidak pula menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Baik, selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Adapun beberapa fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama, sebagai sumber ajar atau hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, seperti ajaran yang ada di dalam kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis adalah sebagai sumber ajar atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis ini memiliki peran penting terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena sebagian ayat Al-Quran memerlukan penjelasan dan perincian dari hadis. Oleh karena itu, hadis memiliki peran diantaranya, yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum ayat-ayat yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, memerincikan ayat Al-Quran yang global. Dan yang keempat adalah membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat Ibu simpulkan pada materi pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup membaca doa setelah belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, anak-anak Ibu hati-hati ya dalam perjalanan pulang, jangan keluyuran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.